Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sewa menyewa atau ijarah. Biodata. Nama Novitasari Rahmawati, NIM 1904110088, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Apa sih pengertian dari ijarah itu? Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwat atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. Secara terminologi, perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama, antara lain, menurut Ali Al-Kafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Kemudian menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Sedangkan menurut bahasa, ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4, yaitu 1. Sikhat al-akad atau ijab dan kabul. 2. Al-akidain atau kedua orang yang bertransaksi. 3. Al-ujrah, upah atau sewa. Yang keempat, al-manafi, manfaat sewa. Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun di atas. Di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Kira-kira apa ya syarat-syaratnya? Syarat-syarat yang dimaksud adalah 1. Kedua belah pihak yang berakad, penjual dan pembeli, harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila salah seorang di antara keduanya dengan terpaksa melakukan transaksi, maka akad ijarah macam ini tidak sah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nisa ayat 29. Yang kedua, bagi kedua orang yang melakukan transaksi atau akad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balik dan berakal. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia balik, namun anak yang mumaziz, yaitu yang bisa membedakan, boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya. Yang ketiga, upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bermanfaat. Yang keempat, manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Dasar hukum ijarah. Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkan al-ijarah adalah firman Allah dalam Quran Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Zukhruf ayat 32. Macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat. Pada ijarah ini, benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin, dan perhiasan. Yang kedua, ada ijarah yang bersifat pekerjaan. Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu kerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain. Nah, ijarah tersebut bersifat kelompok. Ada juga yang bersifat pribadi, dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Akad, sifat akad, dan berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah identik dengan akad jual beli. Namun, dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu dan bersifat mengikat kedua belah pihak. Akad ijarah berakhir apabila objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar dan habis tenggang waktu yang disepakati. Kesimpulannya, ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dan dianggap sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ijarah bersifat manfaat dan ijarah bersifat pekerjaan. Ijarah bersifat mengikat kedua belah pihak dan berakhir jika objek menghilang dan habis tenggang waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu ijarah dan bagaimana rukun dan syarat-syaratnya. Pertanyaan dan jawaban. Contoh kasus, misalnya pada tanggal 22 Maret 2020, Ani resmi mengikat perjanjian kontrak rumah 1 tahun sebesar 3 juta. Karena belum ada uang, Ani hanya membayar DP 500.000, sisanya dalam 4 bulan dilunasi. Dan pemilik kontrakan mengatakan, kalau ada apa-apa dengan kontrakan saya, bisa hubungi saya. Setelah 2 bulan berjalan, Ani merasa aneh dengan tagihan listrik, karena dia hanya membayar abonemen saja tanpa beban pemakaian. Lalu Ani mengecek KWH meternya. Ternyata angkanya berbeda dengan struk tagihan PLN dan memang angkanya tiap bulan begitu-begitu saja, yang menunjukkan KWH meter itu sudah tidak berfungsi. Kemudian Ani melaporkan kepada ibu kontrakan dan akhirnya dia komplain ke PLN yang hasilnya adalah PLN mewajibkan untuk ganti KWH baru dengan biaya 600.000 sebagai biaya beban pemakaian dari mulai terjadi kerusakan KWH meter itu, dan akan diganti baru setelah 3 bulan lapor. Ani tidak tahu dari kapan KWH meter itu tidak berfungsi, dan Ani merasa tidak mungkin beban pemakaiannya dalam 2 bulan mencapai 600.000. Daya listriknya cuma 450 watt. Setelah 5 bulan berjalan kontrak, KWH meter diganti baru. Akan tetapi setelah diganti, Ani merasa dirugikan karena masak nasi pakai Magicom langsung mati. Listriknya tidak kuat. Begitu juga menyalakan dispenser. Yang disimpulkannya, memang sekarang pemakaian listrik itu harus di bawah 450 watt, sudah sesuai standar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi permasalahan ini? Karena Ani merasa dirugikan dan berniat ingin pindah, tapi uang sudah masuk 3 juta, padahal sampai saat itu Ani baru mengontrak sekitar 6 bulan. Apakah boleh meminta setengahnya cashback? Jawabannya, bila menelusuri berbagai akad yang dibenarkan dalam syariat Islam dan berusaha mengklasifikasinya berdasarkan konsekuensi masing-masing, maka dapat mengkelompokkannya menjadi 3 kelompok besar,
Yang pertama, akad yang mengikat kedua belah pihak, yaitu tidak dibenarkan bagi siapapun dari pihak-pihak yang telah melangsungkan akad untuk membatalkannya kecuali dengan seizin pihak kedua. Yang kedua, mengikat salah satu pihak. Bagi pihak yang terikat dengan akad tersebut tidak dibenarkan untuk memutuskan atau membatalkan akadnya kecuali atas seizin pihak kedua. Sedangkan pihak kedua berhak membatalkannya kapanpun ia suka, walau tanpa seizin pihak pertama. Yang ketiga, tidak mengikat kedua pihak. Jadi, dua belah pihak berhak untuk membatalkan akadnya kapanpun ia suka dan walaupun tanpa persetujuan pihak kedua. Seperti yang ditegaskan di atas bahwa akad sewa menyewa adalah salah satu akad yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak diperbolehkan membatalkan akad sewa tanpa seizin pemilik rumah. Bila pemilik rumah tidak mengizinkan untuk membatalkan akad pada masa yang tersisa dengan mengembalikan setengah dari uang kontrak, maka Anda hanya punya 3 pilihan: menerima kenyataan dengan tetap menghuni rumah tersebut sampai tenggat waktu habis, atau menyewakannya kepada orang lain. Ini bila terbukti bahwa pemilik rumah tidak melakukan kesalahan dengan sengaja, yaitu mengetahui kerusakan yang terjadi akan tetapi tidak memberitahukan kepada saudara. Sedangkan bila ia mengetahui kerusakan itu akan tetapi sengaja tidak memberitahukannya kepada saudara, maka saudara berhak untuk membatalkan kontrak dan meminta kembali cashback sesuai dengan masa kontrak yang tersisa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam mengatur dalam hukum sewa menyewa tahunan ini? Karena bisa jadi seseorang akad kontrak uang full 1 tahun 3 juta, kemudian setelah berjalan 1 bulan mengontrak rumah, qadarullah si pengontrak itu meninggal dunia, maka uang yang 3 juta itu sepenuhnya milik pemilik kontrak atau seharusnya dikembalikan. Jawabannya, bila pengontrak meninggal dunia sebelum masa kontrak habis, maka ahli warisnya dapat menempuh solusi pada jawaban soal sebelumnya. Bila pemilik rumah tidak rela membatalkan kontrak, maka mereka atau ahli waris dapat memilih 1 dari 3 alternatif seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban pertama. Dan bila pemilik kontrak rela membatalkan dan mengembalikan cashback sesuai masa kontrakan yang tersisa, maka itu sepenuhnya dikembalikan kepada kehendaknya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.